Saat mendengar kata bencana, kita langsung teringat pada peristiwa besar yang terjadi di alam, seperti erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan likuifaksi. Bencana sesungguhnya adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kerusuhan termasuk ke dalam kategori bencana karena dapat mengancam, memberi rasa tidak aman, serta menyebabkan kerugian. Kerusuhan sosial atau konflik sosial adalah suatu kondisi di mana terjadi huru-hara, perang, dan atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu. Konflik sosial dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Indonesia memiliki potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku, bahasa, agama, ras, dan etnis golongan. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Kondisi seperti ini dapat terlihat dengan meningkatnya konflik yang bernuansa SARA, serta munculnya gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan. Konflik dalam berbagai bentuk, dari konfrontasi militer berskala besar hingga pemberontakan yang dilakukan secara terus-menerus, kekerasan pemilu atau pemberontakan rakyat, seperti kemarahan yang terus terjadi di masyarakat. Semua hal tersebut akan menyebabkan gangguan terhadap aturan hukum, menghancurkan mata pencaharian, membuat penduduk mengungsi dan mengacaukan pendidikan. Konflik juga cenderung menyebabkan perluasan sektor informal, runtuhnya perlindungan sosial, serta meningkatnya kegiatan kriminal. Lantas, apa sajakah hal-hal yang dapat memicu terjadinya konflik? Yang pertama, sifat egois. Selain sebagai makhluk sosial, secara psikologi, sifat egois sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Orang yang memiliki sifat ego yang dominan akan cenderung ingin menang sendiri dan tidak mau kalah dari orang lain. Jika tidak diatur secara benar, maka sifat ini akan dapat membuat timbulnya perselisihan dan pada akhirnya akan dapat menimbulkan kerusuhan. 2. Sikap intoleransi. Sikap intoleransi dan cenderung merasa paling benar sehingga tidak menghargai orang lain akan dapat memicu timbulnya perselisihan hingga menyebabkan kerusuhan. Ketiga, rendahnya kesadaran akan hukum dan pengetahuan tentang hak asasi manusia. Meskipun negara kita adalah negara hukum, namun kesadaran masyarakat akan hukum masih relatif rendah. Para pelaku kerusuhan tentu tahu mengenai pemberian hukuman jika mengganggu tata tertib yang berlaku. Namun, mereka justru menghiraukan peraturan tersebut dan tetap membuat keributan. Begitupun dengan pengetahuan tentang HAM. Kerusuhan selalu identik dengan tindak kekerasan, bahkan dapat sampai menghilangkan nyawa seseorang. Tentunya hal ini merupakan hal yang melanggar hak asasi manusia. Ini membuktikan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia masih relatif sangat rendah. 4. Adanya penyalahgunaan kekuasaan.
Terkadang, para pemegang kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi diri mereka sendiri. Di Indonesia sendiri, sejarah mencatat bahwa penyalahgunaan kekuasaan menjadi faktor meletusnya kerusuhan, sebagaimana kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998, di mana pada saat itu kelompok mahasiswa melakukan demonstrasi. 5. Tidak tegasnya aparat hukum. Selain kesadaran hukum yang rendah, ketidaktegasan aparat hukum sendiri menjadi salah satu faktor pemicu konflik sosial. Pandangan masyarakat terhadap hukum adalah semakin tumpul ke atas dan meruncing ke bawah, sehingga kepercayaan masyarakat pada aparat hukum semakin menurun, sehingga masyarakat tidak takut dalam melanggar hukum yang berlaku. Penyalahgunaan teknologi. Teknologi juga berperan penting dalam penyebab kerusuhan. Kemajuan teknologi yang tidak dimanfaatkan secara bijaksana menyebabkan salah satu pihak dapat dengan mudah memprovokasi orang lain dengan menyebarkan isu yang belum tentu benar dan menimbulkan perselisihan. Lalu, bagaimana upaya mitigasi dalam mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan dari kerusuhan? Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan menghindari kumpulan kelompok yang sedang melakukan kegiatan demonstrasi, karena kegiatan tersebut akan memicu terjadinya kerusuhan. Yang kedua, apabila melihat terjadinya kerusuhan sosial atau tindak kekerasan antar kelompok, segera hubungi pihak yang berwajib. Yang ketiga, saling menghargai antara demonstran dan aparat keamanan agar tercipta situasi yang kondusif dan menghindari terjadinya kerusuhan sosial.